Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Mariati, BP 19010019. Program studi D3 Akuntansi, mata kuliah Teknik Penulisan Laporan Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan materi atau tugas akhir saya untuk memenuhi persyaratan atau untuk UAS semester 5 pada mata kuliah Teknik Penulisan Laporan, yang berjudul yaitu penyusunan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil menengah atau SAK EMKM pada toko bangunan sumber RM menggunakan ABSS Accounting versi 25. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan yang berisi yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang meliputi fungsi laporan keuangan. Laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil atau SAKMKM. Yang ketiga itu kegunaan laporan keuangan bagi toko bangunan sumber RM. Yang keempat itu pencatatan yang dilakukan oleh toko bangunan sumber RM. Yang kelima yaitu penyusunan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan menggunakan aplikasi ABSS Accounting versi 25. Yang pertama itu fungsi laporan keuangan, yaitu memberikan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan dalam kondisi baik ataupun buruk. Setiap perusahaan, baik skala kecil maupun menengah ataupun besar, pasti memerlukan sebuah laporan keuangan. Laporan keuangan sangat membantu dan mengontrol kegiatan perusahaan. Jadi fungsi laporan keuangan itu yaitu memberikan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan dalam kondisi baik ataupun buruk. Yang kedua yaitu laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil atau SAKMKM. Laporan keuangan tidak hanya mengenai hasil, tetapi juga mengenai proses penyusunannya. Laporan keuangan menggunakan standar akuntansi keuangan atau SAK yang berbeda-beda untuk setiap tingkatan bisnis. Standar akuntansi entitas mikro kecil dan menengah SAKMKM adalah standar untuk usaha mikro kecil menengah. UMKM toko bangunan sumber RM adalah salah satu UMKM yang berada di Kota Padang yang beralamatkan pada Jalan Raya Indarung nomor 25, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kelurahan Padang Besi, Kota Padang, Sumatera Barat. Toko bangunan ini adalah sebuah usaha yang bergerak pada penjualan bahan bangunan dan perkakas pembuatan bangunan. Selanjutnya yaitu kegunaan laporan keuangan bagi toko bangunan sumber RM. Jika laporan keuangan dikelola dengan benar, maka akan berpengaruh terhadap keputusan apa yang akan diambil oleh pihak manajemen untuk langkah berikutnya bagi perusahaan. Selanjutnya itu pencatatan keuangan yang dilakukan oleh bangunan sumber RM. Berdasarkan pengamatan awal yang saya lakukan, pihak toko tidak memiliki laporan keuangan. Tetapi saya ingin membantu toko bangunan sumber RM agar dapat mudah mengetahui tentang informasi keuangannya. Pada pencatatan yang saya telusuri itu melakukan pencatatan pada transaksi pembelian dan penjualan. Bukti transaksi berupa nota pembelian atau penjualan sudah tersedia. Pada saat penjualan, barang dagang selalu dibuatkan nota penjualan pada setiap barang dagang yang akan digunakan. Pada setiap pembelian, bukti stok selalu disimpan untuk menghitung persediaan barang dagang pada toko sumber RM. Penyusunan laporan keuangan menggunakan ABSS Accounting 4.FTT 25, yaitu dalam penyusunan laporan keuangan, toko bangunan sumber RM saat ini menggunakan penyusunan laporan keuangan secara manual.
saat ini saya ingin membantu perusahaan Sumber RM dengan menggunakan salah satu software akuntansi yang dapat menyajikan laporan keuangan secara langsung setelah pencatatan transaksi dilakukan dengan menggunakan aplikasi ABSS atau ASEAN Business Software Solution FTT25. Selanjutnya itu rumusan masalah. Rumusan masalah pada tugas akhir saya yaitu bagaimana penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAKMKM pada toko bangunan Sumber RM menggunakan ABSS Accounting Software F25. Tujuan tugas akhir saya itu untuk mengetahui dan membantu penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAKMKM menggunakan ABSS Accounting F25. Manfaat tugas akhir ini bagi penulis yaitu memberikan pemahaman yang telah mendalam mengenai aplikasi komputer dalam bidang akuntansi, meningkatkan kemampuan dan keterampilan, serta memberikan pemahaman tentang penyusunan laporan perusahaan secara nyata, khususnya menggunakan ABSS Accounting Software F25. Selain itu, manfaat tugas akhir untuk toko bangunan Sumber RM yaitu yang pertama untuk membantu menyusun laporan keuangan dengan cepat sesuai dengan SAKMKM dan menggunakan ABSS Accounting. Yang kedua yaitu pedoman bagi toko bangunan Sumber RM dalam pengaplikasian program ABSS Accounting Software FTT25. Bagi universitas yaitu dapat dijadikan sebagai referensi di masa yang akan datang dan menghasilkan lulusan yang paham dengan penyusunan laporan keuangan secara manual maupun menggunakan software dalam mengaplikasikan di kehidupan nyata. Metode pengumpulan data yang pertama itu observasi. Observasi itu metode pengumpulan data dengan mengamati secara langsung di lapangan. Yang kedua itu studi kepustakaan. Metode ini digunakan untuk membuat landasan teori yang berguna untuk menyiapkan tugas akhir serta mempelajari masalah yang dihadapi dengan mengumpulkan data-data dan informasi dari buku-buku website. Yang terakhir itu wawancara. Penelitian ini saya lakukan dengan cara wawancara langsung ke pemilik usaha dengan maksud untuk memperoleh informasi serta data terkait tugas akhir. Sistematika penulisan pada tugas akhir saya pertama itu bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 yaitu gambaran umum perusahaan dan pembahasan, bab 4 yaitu penutup, bab 2 yaitu landasan teori. Landasan teori yang pertama itu pengertian akuntansi. Pengertian akuntansi menurut American Accounting Association ialah suatu proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Selain itu, menurut Sumarso, yaitu tujuan utama akuntansi ialah menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya itu siklus akuntansi. Siklus akuntansi menurut Madius Sinaga adalah tahap-tahap kegiatan mulai dari terjadinya transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan yang siap untuk pencatatan pada laporan keuangan. Selanjutnya yaitu pengertian laporan keuangan. Menurut Suteja 2018, laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan posisi keuangan dari hasil suatu proses akuntansi selama periode tertentu, digunakan sebagai alat komunikasi baik bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Di dalam PSAK nomor 1, yaitu laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan ini menampilkan sejarah entitas yang dikuantifikasi dalam nilai moneter. Yang selanjutnya itu tujuan 2.4, yaitu poin 4, tujuan laporan keuangan, yaitu memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi.
Selanjutnya itu poin 2.5, karakteristik laporan keuangan menurut Dwi Martani dalam bukunya itu Nasution 2018. Laporan keuangan berisikan informasi keuangan pada hakikatnya adalah informasi kuantitatif. Agar informasi tersebut berguna bagi pemakai, informasi tersebut harus memenuhi karakteristik kualitatif. Poin 2.6 yaitu jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama itu neraca, yang kedua itu laporan laba rugi, yang ketiga itu laporan arus kas, yang keempat itu laporan perubahan modal, yang kelima itu catatan atas laporan keuangan. Poin 2.7, ABSS Accounting versi 25 itu program akuntansi yang sangat terkenal sebelumnya dengan MAYOP. Sejak Januari 2018, nama MAYOP untuk daerah Asia Selatan atau South Asia berubah nama menjadi ABSS. Adapun tampilan menu yang perintahnya tidak mengalami perubahan. ABSS Accounting versi 25 merupakan perangkat lunak software akuntansi yang dibuat oleh MAYOP. Sekian hasil dari presentasi saya. Kurang dan salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.